Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang kuat misterius. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan hawa dingin meningkat di hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan dengan kekuatan Siamang, dia hanya bisa berdiri dan melihat banyak ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan tak terduga. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka tegang sementara desisan yang menjengkelkan berulang kali dikeluarkan dari mulut mereka, menyebabkan atmosfer di dalam lembah menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Hancong saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Han Sui di tengah mereka. Mata waspada mereka tertuju pada Siamang di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siamang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu-ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Han Sui yang menarik dan matanya sekali lagi menjadi panas membara. Mengepalkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam dari mulutnya. Ular beracun yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lembah sedikit ragu-ragu setelah mendengar suara mendesis ini sebelum cahaya yang ganas melintas di mata mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka, yang menjadi seperti banyak anak panah tajam yang mengeluarkan suara, siu-siu, saat mereka melesat ke arah konvoi. Melihat ular berbisa melancarkan serangan lain, kelompok Hancong dengan cepat memanggil Douki mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, suara misterius, bang-bang, sekali lagi terdengar di langit. Bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat padam seperti bunga epiphyllum. Akhirnya, ular itu berubah menjadi debu yang perlahan berhamburan. Kegembiraan liar melonjak ke mata kelompok Hancong saat melihat pemandangan ini. Pada titik ini mereka dapat menebak bahwa ada seseorang yang secara diam-diam membantu mereka. Xiao Jie, nona muda, sebuah kegembiraan muncul di wajah Hancong saat dia melihat Han Sui dan dengan lembut berkata. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik perlahan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan jejak siapapun. Dengan segera, alisnya sedikit bersatu. Mungkinkah keberuntungan mereka sebagus ini? Mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang ahli yang akan membantu mereka pada saat seperti itu? Matanya yang cantik mengembara sebelum tiba-tiba berhenti di kereta beberapa saat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Bulu mata panjang Han Sui berkedip lembut saat pandangannya berhenti di kereta. Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin Siamang ditransmisikan dari langit. Bolehkah saya tahu ahli mana yang ada di sini? Saya Siamang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan saya. Teman, tolong jangan campur tangan. Mata Siamang menyapu langit saat dia menangkupkan kedua tangannya. Suara Xiao Mang perlahan bergema di ngarai ini. Namun, tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustrasi, sebuah suara tua berbicara dengan singkat. Enyah. Suara tua yang tiba-tiba tampak turun dari langit sebelum berlama-lama di samping telinga semua orang. Pada saat ini, kegembiraan di dalam hati kelompok Hancong semakin padat. Memang ada seorang ahli yang membantu mereka. Mata cantik Han Sui berpaling dari gerbong tempat Xiao Yan berada saat suara tua itu terdengar. Mereka menyapu ke lokasi lain, berniat untuk menemukan ahli misterius ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung karena orang-orang yang tidak berguna ini?
Cahaya yang ganas melintas di mata Siamang. Namun, dia tidak berani menyerang karena pemandangan aneh dari tadi. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang menyeramkan. Jika kamu tidak tersesat dalam 10 napas, kamu akan mati. Pemilik suara tadi sekali lagi memberikan jawaban yang sangat singkat untuk kata-kata Siamang. Bahkan Han Chong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin dan cemoohan dari suara itu. Tampaknya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar 2 kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena pegunungan ini benar-benar terlalu besar dan ada lubang ular yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam, menemukannya akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Karena inilah nama galak orang ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Rasa dingin yang pekat melintas di mata Siamang, tetapi tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke segala arah dan berkata, karena teman bersikeras untuk melindungi mereka, Siamang akan memberimu wajah ini hari ini. Siamang baru saja mencapai kata terakhirnya ketika kilatan dingin muncul dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya berkedip seperti kilat hijau giok. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Han Sui. Do Qi yang kuat melonjak pada saat ini dan aliran udara yang sangat besar mengguncang kelompok Han Chong sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang menurut kakek ini bisa melarikan diri. Siamang tertawa cabul saat Do Qi melonjak. Dia segera meraih Han Sui. Kecepatan-kecepatannya adalah sesuatu yang Han Sui tidak bisa hindari dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan cakar pihak lain mendarat di bahunya. Anda mencari kematian. Tangan Siamang baru saja mendarat ketika teriakan dingin yang berisi niat membunuh tiba-tiba terdengar. Segera riak energi tak terlihat bergabung dengan ruang dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, itu meledak dengan aneh di dada Siamang. Bang! Ledakan rendah dan dalam terdengar, tapi tidak menyebabkan tumbukan energi sedikit pun. Namun demikian, lebih dari setengah dari Do Qi yang meresap ke tubuh Siamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan kekuatan ganas yang liar meledakkan sisik-sisik di kulitnya sampai mereka basah kuyup dengan darah segar. Tubuh Siamang bergegas pergi. Lindungi Xiao Jie, nona muda! Serangan tak terlihat memaksa Siamang mundur. Melihat ini, kelompok Han Chong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka mengerumuni dan mengepung Han Sui. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Mata cantik Han Sui menatap Siamang, yang telah ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun orang ini menjijikkan, kekuatannya tidak lemah. Menambah fakta bahwa wujud aslinya adalah Magical Beast dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan ini bahkan tanpa melihat musuhnya. Seberapa kuat menakutkan orang yang menyerangnya? Sepertinya mereka hampir tidak akan menemukan ahli seperti itu bahkan di dalam seluruh klan Han. Siamang terus melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Baru saat itulah dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya, melihat sekelilingnya, dan tanpa sadar berteriak, kekuatan spiritual? Anda seorang alkemis. Siamang akhirnya menyadari kekuatan tak terlihat ini saat bersentuhan. Itu jelas merupakan kekuatan spiritual yang dikhususkan oleh alkemis. Serangan spiritual semacam itu juga jelas merupakan keterampilan yang paling mahir dikuasai oleh seorang alkemis. HMPH. Pemilik suara itu mengabaikan seruan Siamang. Mendengus dingin dipancarkan dan kekuatan spiritual tak terlihat sekali lagi beriak di udara. Segera,
itu berisi momentum seperti petir saat dengan keras melesat ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang sedang menuju sekali lagi, timbangan di seluruh tubuh Siamang berdiri tegak. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan teriakan tajam, berbalik, dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan pegunungan di depan tatapan tertegun kelompok Han Chong. Dia benar-benar menghilang dalam beberapa kilatan. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dalam serangan spiritual itu. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, pemilik kekuatan spiritual pasti akan mengirisnya menjadi potongan-potongan daging ular. Mampu bertahan hidup di tempat ini selama bertahun-tahun, Siamang jelas tahu siapa yang harus disinggung dan siapa yang tidak boleh menyinggung. Menyinggung pakar kecantikan seperti itu benar-benar tidak berguna. Setelah Siamang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bahkan puluhan ular besar yang menghalangi jalan keluar untuk melarikan diri ke rumput. Dalam beberapa menit, ngarai yang telah diblokir dengan kuat menjadi kosong. Adegan ini menyebabkan kelompok Han Chong merasa tercengang. Sialan, orang-orang ini benar-benar terlatih dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Sepertinya mereka sering dikejar orang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini di tengah suasana hening yang menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Kerasnya tawa itu tampaknya merupakan upaya untuk mengeluarkan semua keterkejutan mereka sebelumnya. Setelah tertawa, Han Chong menepuk dadanya. Dia benar-benar mengambil satu putaran di atas ujung pedang. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Wajah Han Sui yang sedingin es dan cantik mencair sedikit saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah langit. Junior ini adalah Han Yu dari klan Han. Elder, terima kasih telah membantu hari ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk mengungkapkan diri Anda sehingga generasi muda ini dapat mengingat Anda dalam hati saya? Aku yang dulu hanya kebetulan lewat. Tidak ada yang bisa dilihat. Pergilah. Sebuah suara tua yang samar perlahan ditransmisikan dari langit, membuatnya sulit untuk menemukan posisi sebenarnya. Setelah suara itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi. Bahkan tidak sedikit pun suara yang keluar. Lingkungan yang tenang menyebabkan Han Sui menghela nafas dengan kecewa. Dia melambaikan tangannya dan suara bergerak yang jelas keluar dari mulut kecilnya, "Ayo lanjutkan perjalanan kita." Kelompok Han Chong buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berpisah dan terus melindungi konvoi di tengah-tengah mereka. Gelombang suara retak muncul dan konvoi maju sekali lagi. Han Sui juga telah kembali ke konvoinya sendiri setelah konvoi mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gerbong tempat Xiao Yan berada saat dia naik ke gerbongnya sendiri. Sesaat kemudian, dia akhirnya merajut alisnya dan mengejek dirinya sendiri. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya yang cantik melompat kembali ke gerbongnya. Xiao Yan, yang duduk bersila di dalam gerbong, perlahan membuka matanya saat Han Sui kembali ke gerbongnya. Dia memegangi dadanya dan terbatuk-batuk sambil tersenyum pahit. Lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Itu sedikit sulit baginya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.